Marilah para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam novena pada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Novena hari ke-8. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini, marilah kita merenungkan tentang kasih seorang ibu dari Bunda kita Maria. Dogma tentang Maria sebagai Bunda Allah adalah suatu kebenaran berharga yang harus dibanggakan oleh kita umat Katolik. Realitas konstitutif ini mendefinisikan identitas kita yang berbeda dan istimewa. Katekismus nomor 509 meringkas ajaran sebagai berikut. Maria benar-benar Bunda Allah karena ia adalah ibu dari Allah sendiri. Gelar Bunda Allah menunjuk pada kebenaran agung dari inkarnasi
bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dalam menyebut Maria sebagai Bunda Allah, kita secara khusus mengakui satu fakta kehidupan manusia. Maria adalah ibu, bukan hanya dari sumber dagingnya. Dia bukan hanya ibu dari tubuh anaknya. Dia adalah ibu dari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci, dan merupakan bagian dari tatanan ilahi ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, masuk akal bagi kita untuk menyebut Maria sebagai Bunda Allah. Ini merupakan fakta yang luar biasa untuk direnungkan. Tuhan punya ibu. Dia memiliki pribadi tertentu yang menggendong Yesus di dalam rahimnya, merawatnya, membesarkannya, mengajarnya, mengasihinya, ada untuknya, dan merenungkan siapa Yesus sepanjang hidupnya. Fakta yang terakhir ini sangat indah jika kita simpan di dalam hati. Maria menyimpan semua perkara dan merenungkannya di dalam hatinya. Dan dia melakukan ini sebagai ibu yang peduli. Cintanya kepada Yesus sama uniknya dengan cinta ibu manapun. Namun perlu dicatat bahwa dia adalah seorang ibu dalam kesempurnaan dan mencintai Tuhan dengan cinta yang sempurna. Apa yang terungkap di sini adalah bahwa cinta keibuan yang dibagikan antara Maria dan Yesus sangat mendalam, sangat menginspirasi, misterius, mulia, dan benar-benar sakral. Misteri cinta mereka layak direnungkan sepanjang hidup kita. Kita menjaganya tetap hidup sepenuhnya di hati kita. Dia adalah teladan bagi setiap ibu dan juga teladan bagi kita semua yang berusaha untuk mencintai orang lain dengan hati yang murni dan suci. Maria mengetahui kehendak Tuhan. Ketika kita melihat kehidupan Bunda Maria, kita dapat melihat visi yang jelas tentang bagaimana kita masing-masing harus membedakan dan memutuskan sesuatu. Bunda yang terberkati menyusun doa yang sangat mungkin dan paling efektif. Doa itu adalah, jadilah kehendakmu. Didasarkan pada kerendahan hati yang luhur, Maria menyerahkan dirinya kepada kehendak ilahi Bapa yang sangat penting bagi dirinya, dan ia menerima segala konsekuensinya. Bayangkan saja bagaimana Maria harus menerima Yesus dikala ia masih menjadi seorang perawan. Tetapi karena kepercayaannya yang utuh dan penyerahan diri yang total kepada Allah, membuat ia mendapat rahmat yang berlimpah dari Allah sendiri. Di sini kita diajak untuk seperti Maria yang menyerahkan semua kehendaknya kepada Bapa. Biarkanlah Allah yang bekerja dalam diri kita, agar apa yang kita lakukan selalu selaras dengan kehendak Allah. Kita memang tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi bersama Tuhan pasti selalu ada jalan. Sebagai seorang Kristen, kita ditawari kesempatan untuk bersaksi tentang iman kita. Situasi kita saat ini menantang kita untuk mempercayai Tuhan dan menaruh iman kita pada firman-Nya.
seperti yang telah Maria lakukan. Tidak ada penyerahan diri yang tulus lagi total tanpa kerendahan hati. Apakah selama ini kita mampu bersikap sederhana? Kita berusaha bersukacita dengan memberikan kesempatan pada orang lain agar menjadi semakin besar? Kerendahan hati Maria menjadikan orang lain rendah hati. Marialah yang menanggung semua peristiwa ini dengan kerendahan hati yang mendalam, dalam keheningan dan dengan semangat kontemplatif. Biarlah Magnificat selalu menjadi doa kita. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Oh Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindungan-Mu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami anak-anak-Mu butuhkan. Kami anak-anak-Mu bersukacita dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci. Kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Rosa Carmeli, Florida Maria, intra tua nos quere viscera, et post mortem transferat etera, o Maria, radix dese, germinas flosculum, ida dese, metibi servulum, pati
Excelsis lilium, serva curas, mentes fragilium, tutelaris. Rosa Carmeli, Florida Maria, intra tu años que viscera, et post mortem transfera